Joan Laporta dan Nasser Al-Khelaifi saling berbalas pernyataan. Persaingan menuju Ballon d'Or 2025 semakin memanas, bukan hanya di lapangan, tapi juga di balik layar. Dua tokoh penting dalam dunia sepak bola, Presiden FC Barcelona Joan Laporta dan Presiden Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi, melontarkan pernyataan tegas mengenai siapa yang pantas menyabet gelar pemain terbaik dunia tahun ini. Joan Laporta kembali menegaskan keyakinannya bahwa Ballon d'Or selayaknya diberikan kepada pemain Barcelona. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung usai laga pramusim, ia mengatakan, pemenang Ballon d'Or harus menjadi pemain Barca. Pernyataan tersebut diyakini mengarah pada pemain andalan mereka seperti Pedri, Lamine Yamal, atau mungkin bahkan Robert Lewandowski, meski performa kolektif Barcelona musim ini belum seimpresif musim-musim sebelumnya. Namun, Laporta tampaknya tetap yakin bahwa filosofi permainan indah dan talenta muda yang dimiliki klubnya layak mendapat pengakuan di level tertinggi. Sementara itu, Nasser Al-Khelaifi tak mau tinggal diam. Ia memberikan pembelaan keras untuk winger andalannya, Ousmane Dembélé yang musim ini tampil luar biasa bersama PSG dan juga timnas Prancis. Jika Ousmane Dembélé tidak memenangkan Ballon d'Or, maka ada masalah, ujar Al-Khelaifi dengan nada serius. Dembélé, yang sempat mengalami pasang surut selama di Barcelona sebelum akhirnya pindah ke PSG, kini kembali menunjukkan performa luar biasa. Ia menjadi sosok kunci dalam permainan PSG, mencatatkan banyak assist dan gol penting, serta membawa timnya melaju jauh di Liga Champions. Pernyataan dua presiden klub besar ini memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola. Siapa sebenarnya yang paling layak memenangkan Ballon d'Or tahun ini? Apakah gelar itu akan jatuh ke tangan pemain dari Barcelona, PSG, atau justru sosok lain seperti Jude Bellingham, Real Madrid, Erling Haaland, Manchester City, atau bahkan Lionel Messi yang masih tampil konsisten di MLS? Dengan musim kompetisi yang hampir berakhir dan banyak trofi telah dibagikan, perdebatan soal Ballon d'Or dipastikan akan terus berlanjut hingga malam penghargaan tiba. Siapa menurutmu yang paling pantas memenangkan Ballon d'Or 2025? Barcelona merasa tersakiti oleh kepindahan Benjamin Eko ke Manchester United. Barcelona dikabarkan merasa sakit hati atas keputusan Benjamin Eko yang memilih bergabung dengan Manchester United, menurut laporan terbaru dari media Spanyol, Sport. Striker muda asal Slovenia itu disebut-sebut sebagai target utama Direktur Olahraga Barcelona, Deco, untuk menggantikan Robert Lewandowski di lini depan pada musim panas 2025. Eko dipandang sebagai sosok ideal muda, tajam, dan memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak Blaugrana dalam jangka panjang. Namun, harapan tersebut pupus setelah Manchester United bergerak cepat dan berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain lebih awal. Klub Inggris itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig dan Eko sendiri untuk transfer yang akan berlaku mulai musim depan. Bagi Barcelona, ini merupakan pukulan berat, mengingat Eko adalah bagian penting dari rencana permajaan skuad yang tengah dijalankan klub. Terlebih, dengan kontrak Lewandowski yang mendekati akhir dan performanya yang mulai menurun, kebutuhan akan striker baru sangat mendesak. Kini, Barca harus kembali ke bursa transfer untuk mencari alternatif lain sementara para fans hanya bisa bertanya-tanya, apakah kehilangan Eko akan menjadi penyesalan besar di masa depan? Alexander Isak dikabarkan telah tinggalkan rumahnya di Newcastle. Pertanda transfer semakin dekat? Menurut laporan dari The Times Sport, Alexander Isak secara resmi telah pindah keluar dari kediamannya di kawasan timur laut Newcastle dan kini properti tersebut sudah dipasarkan untuk disewakan kepada penyewa baru. Langkah ini terjadi hanya sehari setelah Isak dan keluarganya menghilang dari lingkungan para pemain serta staf Newcastle United. Rumah mewah yang sebelumnya ia tempati di daerah Ponteland, diketahui kini kosong dan siap disewakan, sebuah sinyal kuat bahwa sang striker benar-benar serius mempertimbangkan masa depannya di luar klub. Keputusan Isak untuk meninggalkan tempat tinggalnya disebut sebagai bukti bahwa keinginannya untuk hengkang dari Newcastle sangat besar. Meski belum ada konfirmasi resmi soal transfer, langkah ini menjadi pertanda bahwa proses negosiasi bisa saja sedang berlangsung di balik layar. Tujuan utamanya masih sama, Liverpool. Klub Merseyside tersebut memang telah lama dikaitkan dengan Isak,
yang tampil impresif di Premier League musim lalu. Kemampuannya dalam mencetak gol dan pergerakannya yang cerdas menjadikannya target ideal untuk memperkuat lini serang The Reds. Para pendukung Newcastle dan Liverpool sama-sama menunggu kepastian, apakah langkah kecil ini akan segera diikuti oleh pengumuman besar dalam waktu dekat?